Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Faizah dengan NIM 201101080002. Selanjutnya kami Liana dengan NIM 201101080016 dan Siti Alun Afifah dengan NIM T20198017. Di sini kami akan presentasikan tentang ijtihad, ittiba, talfiq, taklid, dan tingkatan mujtahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alun Afifah, NIM T20198017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan atau jahadah. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ini ialah berusaha untuk berupaya atau berusaha yang bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Menurut Dr. Wahab Az-Zuhaili, ijtihad ini adalah perbuatan istinbat hukum syariat yang segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad ini adalah usaha yang bersungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, ijtihad ini dalam arti sempit adalah sebuah qiyas. Nah, adapun tujuan dari ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis ijtihad. Jenis-jenis ijtihad yang pertama ada ijma. Ijma ini artinya terjadi yakni ketentuan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas di sini adalah menggabungkan atau menyamakan. Artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara tertentu sehingga dihukumi sama. Nah, selanjutnya itu ada istihsan, adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskan. Nah, beberapa definisi ihtisan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu benar. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Nah, ini adalah tindakan yang memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Nah, selanjutnya itu adalah sudud dariyah. Nah, sudud dariyah ini adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram dengan kepentingan umat. Nah, selanjutnya itu ada istishab. Nah, di sini adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Selanjutnya itu ada uruf. Nah, uruf di sini adalah menentukan tindakan masih bolehnya suatu adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau prinsip dalam Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ittiba. Nah, ittiba di sini adalah menerima perkataan seorang faqih atau mustahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam menghakimi suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Nah, ittiba ini bukanlah mengikuti pendapat ulama tanpa alasan agama. Adapun orang yang mengambil ataupun mengikuti pendapat ulama dengan disertai alasan-alasan dinamakan muttabi. Nah, hukum ittiba ini adalah wajib bagi setiap muslim karena ittiba adalah perintah Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizah dengan nomor induk mahasiswa 201101080002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai talfiq dan juga taklid. Nah, yang pertama yakni talfiq. Secara bahasa, talfiq berarti melipat antara yang satu dengan yang lain, sedangkan secara istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga dari hukum tersebut akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi tidak sama atau tidak mengakui kebenarannya, sehingga terjadi sebuah hukum baru yang membatalkan antara kedua pendapat tersebut. Nah, ruang lingkup taklid sendiri adalah hanya sebatas pada permasalahan ijtihad yang bersifat zaniyah atau yang maha meragukan. Sedangkan segala sesuatu yang telah diketahui dan jelas menurut nas Al-Quran dan agama atau telah disepakati keharamannya tidak termasuk dalam ruang lingkup taklid dan juga talfiq. Sebagaimana haramnya khamar. Karena telah jelas paparannya dalam nas Al-Quran, maka di sana tidak ada ruang talfiq yang menyebutkan atau menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari haraman khamar tersebut. Nah, tidak ada perkataan diperbolehkan talfiq secara mutlak, tetapi bergantung pada batas tertentu. Karena disebabkan batil secara zatnya, seperti haramnya khamar, zina dan juga yang lainnya. Tetapi ada pula yang hukumnya batil, yang bukan pada zatnya, seperti contohnya sengaja mengikuti rushah atau keringanan demi terjaganya dan terhindar dari kerusakan terhadap hukum syariat yang dibebankan kepada seseorang tersebut. Baik, yang kedua yakni taklid. Nah, taklid sendiri secara bahasa terambil dari al-qadalah yang berarti mengalungkan, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali,
yang berbunyi menerima ucapan tanpa adanya hujjah atau dalil. Sedangkan Ibnu Subki mendefinisikan taklid mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taklid secara istilah adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya serta tidak mengetahui apakah dalilnya itu kuat atau tidak. Pada dasarnya, menurut hukum Islam bertaklid itu dicela atau dilarang karena ia hanya mengikuti tanpa mengetahui alasan dan dalil tersebut. Karena hal itu akan membuat orang yang bertaklid menjadi fanatik yang berlebihan kepada orang yang bertaklidinya atau orang yang bertaklid kepadanya. Dalam menghukumi taklid menurut para ulama terdapat 3 macam hukum. Yang pertama yakni taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, dan taklid yang diperbolehkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Liana Hidayati dengan NIM 20110108016 sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi pertama yaitu tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid, ulama usul membagi beberapa tingkatannya, yaitu sebagai berikut. 1. Mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri. Dia menyusun fikihnya sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. Yang kedua yaitu mujtahid mutlak ghairu mustaqil, yaitu orang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqil. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Yang ketiga yaitu mujtahid muqayyad atau mujtahid taqrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Dan yang terakhir yaitu mujtahid tahrij, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij, tetapi menurut Imam Nawawi mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, cara memutuskan hukumnya, dia juga mengetahui cara mencari dalil yang lebih kuat. Selanjutnya, materi kedua yaitu perbedaan antara taklid dan ittiba. Terdapat perbedaan yang paling mendasar antara taklid dan ittiba adalah larangan para imam kepada para pengikutnya untuk taklid dan perintah mereka kepada para pengikutnya agar selalu ittiba. 1. Imam Abu Hanafiyah berkata, tidak halal atas seorang pun mengambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Dalam riwayat lain, beliau berkata, orang yang tidak tahu dalilku haram atasnya berfatwa dengan perkataanku. Yang kedua, yakni Imam Malik berkata, sesungguhnya aku adalah manusia yang bisa benar dan keliru. Lihatlah pendapatku, setiap yang sesuai dengan kitab dan sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah. Yang ketiga, yakni menurut Imam Asy-Syafi'i berkata, jika kalian menjumpai sunnah Rasulullah SAW, itibaklah kepadanya. Janganlah kalian menoleh kepada perkataan siapapun. Beliau juga berkata, setiap yang aku katakan, kemudian ada hadis sahih yang menyelisihinya, maka hadis Nabi lebih utama untuk diikuti. Janganlah kalian taklid kepadaku. Yang keempat, menurut Imam Ahmad bin Hambal berkata, janganlah engkau taklid dengan agamamu kepada seorang pun dari mereka. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya ambillah. Beliau juga berkata, ittiba adalah jika seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.